Dalam keseharian masyarakat Desa Sawah Kongtoa, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menganyam telah menjadi rutinitas yang tak dapat ditinggalkan. Menganyam serat lontar sudah menjadi kegiatan turun-temurun oleh semua kalangan, khususnya para perempuan desa. Ramlah merupakan salah satu perajin songkok di desa ini. Tak hanya menganyam, sesungguhnya Ramlah juga telah menguasai segala tahapan dalam pembuatan songkok yang menjadi simbol Kabupaten Takalar ini. Tanaman lontar atau masyarakat Sulawesi Selatan mengenalnya dengan tala. Memiliki serat yang sangat baik untuk diolah menjadi kerajinan khas Sulawesi Selatan, khususnya songkok. Serat yang digunakan untuk membuat songkok berasal dari serat yang terdapat pada batang daun, terutama bagian pangkal, karena memiliki kualitas serat lebih baik. Untuk mendapatkan serat lontar dengan mutu sempurna, masih harus melalui beberapa tahapan pengolahan. Yang pertama adalah merendam batang-batang lontar yang masih segar selama 2 minggu hingga 1 bulan. Perendaman dimaksudkan agar batang lontar cepat lapuk dan membusuk, sehingga akan mudah diolah pada tahapan selanjutnya. Batang lontar kemudian ditumbuk atau dipukul menggunakan batang kayu untuk mendapatkan serat yang diperlukan. Batang yang telah melalui proses perendaman maksimal akan lebih mudah untuk diambil seratnya. Serat lontar kemudian dipisahkan dari daging batang dengan cara disisir. Dibersihkan helai per helai untuk memastikan serat terbebas dari daging batang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan serat yang rapi dengan ukuran seragam. Langkah selanjutnya adalah mencuci serat lontar untuk menghilangkan kotoran dan sisa daging batang yang menempel. Akibat perendaman, serat biasanya akan berbau tidak sedap. Untuk mengatasi hal ini, dapat digunakan air cucian beras untuk mencuci serat-serat sebelum dijemur. Setelah serat dipastikan bersih dari kotoran, serat kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Serat kering akan menghasilkan warna alami, yaitu coklat muda. Untuk memperoleh variasi warna dapat menggunakan pewarna kain. Namun sebelum beri pewarna, serat harus direndam beberapa saat agar pori-pori terbuka, sehingga nantinya akan menghasilkan warna yang melekat dengan baik pada serat dan tidak luntur. Pewarnaan dilakukan dengan cara memasak serat pada air yang telah diberi pewarna sesuai keperluan dan dimasak selama kurang lebih 1 jam. Nantinya, serat berwarna ini dicuci hingga bersih dan dijemur kembali. Jika serat telah tak warna apa? Kebut na liling. Makasih. Sebagian besar masyarakat Desa Sawah Kongtoa mengandalkan hidup dari hasil bertani. Namun di sela-sela jam kerja di sawah, mereka juga bekerja membuat anyaman songkok dari serat lontar yang dikenal juga dengan siwalan, khususnya kaum perempuan. Mungkin umur 10 tahun, mungkin songkok. Termasuk Ramlah. Setiap pagi ia mengawali hari dengan pergi bekerja menggarap sawah milik orang lain. Ia mengerjakan segenap pekerjaan sawah seorang diri. Semua ini ia lakukan untuk membantu sang kakek yang kini sudah tak sanggup lagi memikul beban berat dengan bekerja di sawah. Waktu itu saya ikut nenek mungkin umur sekitar 8 tahun atau 5 tahun, masih kecil. Nenek masih kuat jalan, jadi ikut ke sawah. Di situ saya pintar di sawah, jadi sekarang nenek tidak bisa lagi ke sawah, saya yang gantikan. Sejak kecil, Ramlah tinggal bersama kakek dan neneknya.
Merekalah yang menjadi penopang hidup Ramlah serta adiknya Muklis setelah ibunya pergi tak berkabar dan ayahnya meninggal dunia karena sakit. Isalam diwoken dari emak na si gandri bapak na terus gendri na kem parakai. Jadi kalau biar nganu jappa. Setelah sang adik menikah, tinggal Ramlah seorang diri yang merawat kakek dan neneknya. Dalam situasi dan kondisi apapun, Daeng Mabek dan Mak Masa merawat Ramlah dan Muklis seperti merawat anak kandung sendiri. Ya kan jadi tunu jadi nak itu ngamparutu sukonjorengan ini yang buat tasiliteri benangga panjadoe di Mabek. Kakek bapak mi makaman nih, biar nak kena amma ka. Sebagian besar kaum perempuan di desa ini belajar menganyam songkok semenjak belia. Demikian halnya dengan Ramlah, sejak ia berumur kurang lebih 9 tahun. Dengan hasil belajar menganyam selama 1 minggu, Ramlah telah menguasai teknik dasar pembuatan songkok ini. Mau belanja, tidak ada uang. Jadi di situ saya berpikir mau pergi belajar di orang supaya dapat uang, bisa bantu nenek. Untuk dapat menyelesaikan songkok dengan model anyaman paling sederhana, Ramlah memerlukan waktu kurang lebih 2 hari. Jika ia sangat membutuhkan uang, ia bisa menyelesaikan dalam waktu 1 hari. Itu pun harus diikuti dengan lembur hingga jam 12 malam. Soalnya kan songkok lama dibikin, jadi kalau tidak kerja kalau malam, tidak cepat selesai. Dalam seminggu, Ramlah hanya dapat menyelesaikan maksimal 4 buah songkok. Itu pun dengan model anyaman yang paling sederhana. Kendalanya capek duduk kalau bikin songkok. Tapi mau diapa? Itu kerjaan. Kemudian songkok tersebut harus ia antarkan kembali untuk ditukar dengan ongkos kerja. Dari hasil itu, Ramlah menerima upah 10 hingga 15.000 rupiah per songkok. Salam, Ramlah nakin di. Berapa tuh kerang di? Oh iya. Hasil yang tak seberapa ini biasanya ia tukar dengan keperluan sehari-hari. Kalau seumpama pergi beli sabun atau mie, tidak cukup uang, pasti hutang. Bayarnya kalau belanja ada lebihnya, dibayar tak sedikit. Tak tega rasanya, Ramlah melihat kakek nenek yang membesarkan dirinya masih harus bekerja. Usia renta mereka seringkali membuat Ramlah khawatir. Meski demikian, sang kakek tetap tak ingin berdiam diri. Untuk mengisi waktu luangnya, sang kakek mendapatkan peliharaan itik-itik ini dengan cara membeli telur itik yang ia tetaskan pada ayam. Pengennya tidak mau pergi nenek bersama terus. Saya bersyukur punya nenek sama kakek yang baik sama saya, yang sayang. Kuatnya ikatan di antara mereka seperti tak akan dapat dipisahkan satu sama lain, kecuali oleh kehendak mutlak Tuhan. Besarnya kasih sayang Mak Masak dan Daeng Mabek kepada Ramlah tak dapat diukur dengan apapun. Kehilangan kedua orang tua membuat mereka menaruh perhatian lebih untuk Ramlah. Kalau itu aku kasih ibu nak lampa bela nak bangi-bangi. Biasa maki. Untuk mengungkapkan cinta kasih Ramlah terhadap kakek dan nenek, ingin ia wujudkan dengan memberikan tempat dan keperluan yang layak untuk mereka berdua. Anakku jaing kan jauh cucung kono kapan? Nah namparutu su. Ya anakku ingka ia mencucung ku pun ku maling-maling. Kadek ni manja pa bali belean ya. Kakatena. Selama ia bisa,
Ramlah ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua yang telah dengan susah payah membesarkan dan mengasuhnya. Oleh karena itu, Ramlah harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Meski harus dengan mencicil dan ikut arisan, sedikit demi sedikit, Ramlah dapat membeli perkakas pelengkap rumah. Dulu saya pergi bantu bikin batu bata, terus saya simpan di situ uang. Jadi kalau saya ada yang mau, tanya Kak, mau beli apa? Kalau mau beli, pertama saya dibelikan TV, terus dibelikan lemari, jadi dikasih perbaik juga dinding. Ramlah ingin mengoptimalkan waktu-waktu berharga yang mereka miliki dengan membaktikan diri dan mengisi kekurangan yang belum terwujud selama ini. Walau bagaimanapun, merekalah kini orang tua bagi Ramlah, dan kepada merekalah layaknya bakti itu ia tujukan. Saya mengungkapkan sama nenek aku sayang sama dia. Hanya sama nenek semoga dia sehat-sehat selalu. Saya ingin membahagiakan nenek, mau kasih tempat yang layak buat mereka. Setelah anak-anaknya memiliki kehidupan sendiri-sendiri, Mak Masak dan Daeng Mabek hanya menyandarkan harapan pada Ramlah. Kini ialah tumpuan mereka, ketika usia semakin renta dan tenaga semakin melemah. Mau belikan baju baru, kalau lebaran, kalau ada uang. Jarang saya belikan baju, kalau tetangga yang kasih. Baramlah lagi apa? Baramlah aku diajarin dong Baramlah. Semuanya dibuat kayak gini, dua-dua dulu. Di atas satu, di bawah satu. Baramlah sini dulu. Silahkan Pak. Ya. Dek, kami dari Badan Amil Zakat Nasional akan menyerahkan bantuan yang ada inginkan kemarin ada 2 kan, kasur sama baju. Nah, itu para musaki kami itu yang menyerahkan ya. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya menanggung beban melebihi kemampuannya. Kenapa Mbak Ramah bisa mendapatkan ini? Kenapa Pak Ustaz? Layak kami bantu karena sudah tidak ada orang tua, kemudian dia hidup orang neneknya, kakek sama neneknya. Beratnya beban yang harus Ramlah pikul dengan keikhlasan untuk merawat sang kakek dan nenek, Tuhan mudahkan melalui bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional dan tim orang pinggiran. Termasuk adek Rahma. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, ya. Tidak hanya itu, ada lagi ya. Nah, ini ada lagi Pak. Silahkan Pak. Ada sembako, telur, dan beras. Dapat baju buat nenek. Terima kasih banyak. Rangga, ada Pak Rasmidin dari Badan Amil Zakat Nasional. Nenek. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional memberikan apa keinginannya nenek, misalnya berupa itik, ada itik yang untuk dipelihara. Nenek sekarang Ya, ini untuk tambahnya untuk kita pelihara, begitu. Supaya ada kegiatan dan nenek untuk ini pelihara ini itik. Gitu. Kemudian ada yang lain kita mau kasih supaya Ibu Ramlah bisa baca. Ya, silakan dibaca isinya. Silakan baca. Bantuan layanan kesehatan. Ya, nanti ini kalau berobat nanti kami yang urus selama 1 tahun. Dengan adanya bantuan kesehatan, Mak Masak dan Daeng Mabek tak perlu lagi jauh-jauh pergi ke puskesmas untuk berobat.
Masuk. Ya. Mbak Ramlah, ada lagi. Ada lagi satu yang terpenting untuk menambah supaya ini juga rumah supaya bagus. Kita juga akan memperbaikinya supaya nenek tidak bisa apa namanya. Nah, tinggal lagi di yang bubuk. Dan sebagainya supaya bisa yang baik untuk tinggal. Coba Ramlah baca ini. Sekarang rumah. Ya. Kakeknya ke Steph. Kini Ramlah dapat merasakan manisnya bersabar dan bisa memiliki harapan untuk dapat memperbaiki dinding rumah yang terlaksana berkat dana dari para muzaki yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya tambahan bantuan ternak, harapan Ramlah untuk memiliki usaha dapat terwujud. Sehingga kakek dan nenek tak harus bersusah payah meninggalkan rumah, sementara masih ada sumber penghasilan untuk menutupi keperluan sehari-hari. Mbak Ramlah, Nenek, kami semua pamit dulu ya Nek ya. Semoga semuanya bermanfaat. Ya. Saya pamit dulu Nenek ya, Nenek yang sehat ya. Terima kasih banyak. Selamat Nenek ya. Ya. Oke, Bapak, saya. Oke, saya pamit dulu Kak. Ya, Pak, saya pamit. Semoga bermanfaat, Bapak ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, Mak, semoga bermanfaat, Mak. Iya, Bapak. Iya. Selamat ya. Semua kejutan ini seperti buah manis yang dipetik dari semua kesabaran Ramlah terhadap ujian hidup. Tuhan datangkan kasih sayangnya tanpa ia duga dan tepat waktunya.